Halo, nama saya Kelvin, NIM saya 825200015. Pada kali ini saya akan membahas tentang UAS project backend dan frontend. Di sini saya telah masuk ke backend loginnya. Ketika kita tidak memiliki account, di sini kita bisa create account. Kita masukkan misalnya BR11 misalnya dengan nama misalnya Kelvin. Email terusnya kelvin1@gmail.com. Passwordnya saya buat 1234. Submit. Maka hasil dari yang tadi kita buat tadi akan masuk ke database PHP MyAdmin di bagian admin. Sini telah masuk R11 kelvin1@gmail.com dengan admin password yang saya buat MD5. Kemudian di sini kita login saja. 4 login, maka akan langsung masuk ke bagian dashboard admin. Di sini saya telah membuat edit destinasi wisata. Kemudian ada bisa edit foto dan input foto dari destinasi wisata, serta bisa dilihat juga. Kemudian saya membuat input kategori, saya membuat input area di sini, saya membuat input kabupaten dan edit dan delete kabupaten, dan saya membuat input edit kecamatan di sini, juga membuat input dan edit provinsi. Saya juga membuat input dan edit foto hotel serta delete. Di sini juga sama, input dan edit foto transportasi, input dan edit foto pesawat. Kemudian di bagian front end-nya di sini saya telah membuat ini dari tabel foto destinasi, dari backend destinasi. Jadi kalau misalnya kita masukkan dari foto destinasi, kita input foto destinasinya, maka akan tampil di sini. Di sini ada jumlah objek wisata ada 5. Kemudian ada hotelnya. Ada ini juga terangannya di sini. Jika kita pencet dia akan berpindah. Dan ada transportasinya. Kita akan contohkannya dulu yang destinasi. Di sini kita akan input destinasinya terlebih dahulu. Masukkan destinasinya R01 misalnya. Dengan nama destinasi Fuji Mount. Kemudian alamat destinasi saya buat South Japan. Di kategorinya WK01. Dan area kategorinya saya buat QQ12 Alan. Kita simpan. Maka akan masuk di sini R01 Fuji Mount. Sini. Kemudian di sini juga akan masuk pada, tunggu sebentar, destinasi di sini R01 Fujimen South Japan WK01 QQ12. Kemudian saya akan melakukan input si foto destinasi. Saya buat sini RRE2. Nama foto saya buat Fuji Mount juga. Kemudian sini R01 yang tadi. Jadi ini kita sambungkan ke dalam destinasi. Ke tabel destinasi, kita choose file, di sini kita cari gambarnya. Kita ambil gambar yang ini saja. Kita simpan. Maka akan muncul di sini RRE2 Fujimon R01. Kemudian kita lihat di localhost dari foto destinasi RRE2 Fujimon ER01. Kemudian kita lihat di front end-nya apakah masuk. Nah, di sini masuk ya, Fujimon, karena ini memang saya pakai dengan gambar yang sama, tapi tetap hasilnya masuk. Kemudian yang di sini juga akan ikut masuk. Nah, di sini Fujimon, South Japan Fujimon. Nah, bedanya yang ini dengan yang ini, di sini hanya menampilkan nama dari fotonya, di sini menampilkan juga keterangan dari yang tadi kita buat, dari keterangan destinasinya serta keterangan ininya. Kemudian jumlah objek wisata yang bertambah, yang tadi 5 menjadi 6. Nah, sekarang saya akan membuat yang hotelnya, di sini jumlah hotelnya 2, begitu juga di sini jumlah hotelnya 2. Kita akan buat di sini. Di sini kita hotel, saya buat hotelnya KM00, nama hotelnya saya buat Get Hotel di sini.
Saya choose file, cari gambarnya yang ini saja, contoh. Open, simpan. Maka akan muncul KM00 get hotel. Sini. Kita lihat di database-nya. Bagian hotel, muncul ya KM00 get hotel. Kemudian kita lihat di sininya. Muncul juga gambarnya serta ininya, get hotel. Kemudian kalau misalnya ada terjadi kesalahan di sini, kita bisa edit. Bisa edit di sini. Misalnya get hot, misalnya get hot. Kita ubah, dia akan berubah jadi get hot. Kemudian di sini juga kita refresh. Dia akan berubah jadi get hot. Dan di sini juga dia akan berubah menjadi get hot. Seperti itu. Kemudian ketika kita delete, data telah dihapus. Di sini kosong. Kita lihat di sininya. Di sini juga terhapus. Begitu juga dengan di sini. Akan terhapus. Seperti itu. Kemudian yang ini sama yang seperti yang di atas. Dari filter destinasi. Tapi di sini saya membuat fitur tambahan yaitu pagination. Ketika dipencet dia akan berpindah. Seperti itu. Kemudian di sini ada our transportation yang kita bisa input dari backend juga. Oh ya, tadi saya lupa jelaskan bahwa hotel yang tadi datanya dia akan ikut di sini ya, jumlah hotelnya. Kalau dia misalnya kita tambahkan di sini, dia akan ikut 3. Kalau misalnya kita kurangkan, dia akan kurang juga. Kemudian di our transportation ini kita buka backendnya. Kita input, kita cari transportation di sini. Bill. Di sini kita akan coba input dengan kode mobilnya. Misalnya HD01 di sini. Tipe mobilnya saya buat Honda misalnya. Nama mobilnya saya buat CRV. Saya choose file. Saya pilih gambarnya. Open. Simpan. Di sini muncul HD01 Honda CRV. Kemudian di bagian sini juga akan muncul HD01 Honda CRV. Kemudian di front end-nya juga akan tertampil di sini. Seperti itu. Kemudian di sini saya juga menambahkan fitur kalau misalnya kita destination price-nya kita pencet, dia akan menghasilkan harga dari tempat yang kita tuju tadi. Yang ingin kita tuju, seperti itu. Begitu juga dengan di sini. Kemudian kita akan lanjut ke di sini jumlah transportasi bertambah menjadi 3 ya. Kemudian kita akan lanjut ke page yang satu lagi. Di sini ada about plan. Di sini ada tentang pesawatnya. Di sini ada jumlah pesawatnya yang masih 2 di sini. Kabupaten yang ada 3. 1, 2, 3. Kecamatan juga 3. Provinsi juga 3. Sini. Serta area 3. Yang tadi kita lihat dari backend tadi. Kita coba input dari pesawatnya saja dulu terlebih dahulu. Kita buka pesawat di sini. Saya buka pesawat. Saya masukkan foto pesawatnya. B001. Kemudian saya masukkan juga batik B001. Nama pesawatnya saya buat Batik Airlines di sini. Saya masukkan fotonya. Ini misalnya. Simpan. Maka akan muncul di sini. Kita lihat di localhost PHP MyAdmin-nya. Nah, di sini muncullah B01 Batik B01 Batik Airlines. Maka di sini juga akan tertampil Batik Airlines seperti ini. Ketika kita ingin melakukan edit di sini, misalnya kita typo di Batik Airlines-nya. Kita edit airline misalnya. Ubah jadi airline. Juga dengan di sini Batik Airline, front end-nya juga akan berubah menjadi Batik Airline. Seperti itu. Di sini juga fiturnya sama dengan kita pencet, dia akan menampilkan tentang pesawat tersebut. Di sini ada kelasnya, kelas pesawat tersebut. Kemudian di sini jumlah pesawatnya bertambah menjadi 3. Kemudian kita akan melakukan input kabupaten, kecamatan, dan provinsi areanya. Di sini akan tambahkan 1 saja. Kita harus input dari provinsi terlebih dahulu di sini. Saya input provinsi. Sorry, di sini saya input 2F aja. 2F. Misalnya 2F.
Nama provinsinya saya buat Tokyo Place. Di sini saya buat tanggalnya 2021. Ini seperti bulan 9 dan bulan 1. Choose file. Kita ambil gambarnya misalnya yang ini gelap. Open, kita simpan. Maka akan tersimpan di sini. Kemudian kita cek di localhost PHP myadmin-nya di bagian provinsi. Yang 2F ini akan masuk juga. Kemudian setelah itu kita lihat di sini. Di sini maka provinsinya bertambah menjadi 4 ya, dari 3. Kemudian kita setelah input provinsi kita akan input kabupaten. Kita input kabupatennya misalnya KC04. Di sini nama kabupatennya saya buat Tokyo Place 2 misalnya. Alamat destinasi saya buat Tokyo Prefect misalnya. Provinsi ID-nya saya buat yang kita sambungkan kepada yang tadi 2F. Simpan. Akan muncul di sini KC04 Tokyo Place Tokyo Prefect 2F. Kemudian kita buka dari kabupatennya. Akan masuk KC04 Tokyo Place 2 Tokyo Prefect dan 2F. Kita buka di front end-nya. Maka kabupatennya akan bertambah yang tadi 3 menjadi 4 ya. Kemudian setelah itu kita buat input kecamatannya agar bisa tertampil di sini. Karena di sini saya membuat program yang dimana ketika kita menginput kecamatan, kabupaten, provinsi, maka akan ketika kita input secara dikoneksikan seperti itu, maka datanya baru bisa ditampilkan. Kemudian kita buat yang kecamatan. Saya buat kecamatannya di sini misalnya TK01 misalnya, nama destinasi saya buat Tokyo Night. Kecamatan keterangan saya buat Tokyo near Kyoto saja. Tokyo dekat dengan Kyoto. Kabupaten ID-nya saya buat di sini yang tadi kita buat KC04 Tokyo Place 2 untuk agar bisa tersambung. Kita simpan. Di sini masuk mana tadi itu? Di sini masuk TK01 Tokyo Night Tokyo near Kyoto KC04. Begitu juga dengan localhost PHP myadmin ya. Ini 01 Tokyo near Kyoto KC04. Kemudian kita refresh. Maka kan kecamatannya bertambah menjadi 4. Dan kemudian data-data yang kita sambungkan tadi akan masuk di sini. Seperti itu. Kemudian dari areanya, misalnya kita input area di sini. Kita input kode areanya misalnya saya buat QQ00 misalnya. Saya buat kemudian wilayah areanya saya buat Swiss, keterangan areanya saya buat Swiss Timur misalnya, ID provinsinya saya samakan saja yang di bawah di sini 1K dan Tokyo Japan. Japan di sini tanggalnya saya juga samakan saja agar bisa kita simpan. Maka hasilnya yang tadi QQ0 Bubu Swiss Timur 1K Tokyo Japan akan masuk ke dalam tabel bagian area. Ini QQ00 Bubu Swiss Timur 1K. Kemudian di sini yang tadi yang areanya 3, ketika kita refresh maka akan menjadi areanya yang sudah areanya menjadi 4. Seperti itu. Kemudian destination yang di sini, ketika kita lihat destination, ini memunculkan tabel-tabel yang sudah kita buat. Ini kita lihat lagi misalnya. Di sini saya telah membuat Kanto Place City, Keizu Place Plaza, Akihabara, Okinawa yang berjumlah 6. Kita balik ke tempatnya tadi. Nah, di sini ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian saya juga membuat yang dimana kalau kita memencet hotel, dia akan turun ke hotel. Ketika kita memencet destination, dia akan mengarahkan ke destination. Ketika memencet about, dia akan mengarahkan ke about. Begitu yang transport.
Kemudian di bagian plan saya juga buat seperti itu. Ketika saya mencet about plan, dia akan seperti ini, mengarahkan ke about plan. Kita pencet kelasnya apa saja, mengarahkan ke kelas apa saja. Ketika mencet data kabupaten, dia akan mengarahkan data kabupaten. Seperti itu. Kira-kira sekian mengenai project UAS, penjelasan dari project UAS saya. Terima kasih.